Pak Rohidi bisa ke sekolah. Halo, Pak Rohidi, bisa ke sekolah. Iya Bu masih. Emang nggak penutupan? Kita dari Tangerang nggak bisa. Kenapa? Dari Tangerang aja nggak bisa ke sekolah kita. Saya nggak pulang-pulang Ibu seminggu. Baik Bapak Ibu, Karena kita nggak mulai bisa dulu pulang ya. itu makanya nggak pulang-pulang. Karena waktu sudah menunjukkan jam 13 lebih 10, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirobbilalamin, kita wabarakatuh. bisa bersilaturahmi lagi walaupun secara virtual. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah ya, semoga kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan yang Maha Esa dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai kegiatan Google Meet kita kedua hari ini ya. Sebentar ya, saya rekam dulu supaya nanti ada rekamannya. Oke Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Baik, kita berdoa selesai. Mari kita lanjutkan kegiatan kita Google Workspace for Education yang kedua ini ya. Sebelum ini saya akan mereview mengenai latihan soal unit pertama atau topik pertama yang telah Bapak Ibu kerjakan ya. Kita review ya sama-sama sebentar. Oke. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah. Oke, Sudah. baik. Kurang jelas. Oke, sip. Kita review ya mengenai topik satu ini soal-soalnya. Yang pertama, alat apa yang Anda gunakan untuk menulis esai? Jawabannya itu Google Dokumen ya Bapak Ibu ya. Kalau Google Spreadsheet itu untuk mengolah data, Google Slide itu seperti PowerPoint untuk menampilkan presentasi, Google Formulir itu untuk mengumpulkan survei atau kuis bagi anak dalam pembelajaran. Ya. Jadi nomor satu jawabannya Google Dokumen. Terus pertanyaan kedua, alat apa yang Anda gunakan untuk membuat kuis? Jawabannya Google Formulir. Jadi Google Formulir itu bisa untuk kuis, make a quiz, dan juga untuk survei ya. Oke, pertanyaan berikutnya, jika ingin menyimpan file, Anda bisa menggunakan Google Drive jawabannya ya. Good right. Data kita. Kalau Google Chat untuk pesan ya, seperti WA, Gmail itu surat elektronik, dan Google Meet itu untuk
teleconference. Oke, pertanyaan selanjutnya. Benar atau salah Google Drive memungkinkan Anda membuat file baru? Benar ya, Bapak Ibu. Jadi bisa membuat file baru, bentuknya dokumen, slide, ya, spreadsheet, ya, melalui Google Drive. Jadi jawabannya benar, Bapak Ibu ya. Oke, kenapa Mbak Desi, Bu Desi mengangkat tangan? Ada yang mau ditanyakan? Benar atau salah Google? Bu Desi Puspitasari ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, kalau nggak kita lanjut ya. Benar atau salah Google Drive hanya dapat diakses di komputer pribadi? Salah ya. Bisa melalui komputer di mana saja, yang penting terhubung dengan internet. Kita bisa masukkan di email kita ya. Oke, jawabannya nah ini. Benar atau salah saat berbagi file atau folder, Anda dapat membagikan file hanya dengan izin melihat? Jawabannya salah. Karena ada 3 option atau pilihan saat berbagi. Yang pertama, izin melihat. Yang kedua, memberikan komentar. Dan yang ketiga, mengedit. Ya, ada 3. Pak Asep, ini agak-agak. Kenapa, Bu? Iya, agak-agak rancu. Saya pikir pertanyaannya bisa dipilih antara melihat, ikut apa jadi apa, mengedit. Saya pikir begitu. Saya iya. ini. Ya, redaksinya ya Bu ya, di redaksi. Oke, jadi di sini jawabannya bisa 3 ya. Oke, kita lanjut. Anda dapat menggunakan Google Drive untuk membuat presentasi, dokumen, teks atau lainnya? Bisa. Semuanya. Jadi semuanya bisa. Menyimpan dan mengatur semua file penting bisa. Berbagi file dengan orang lain juga bisa. Ya. Oke, kita lanjut. Bentar, Bapak Ibu. Google Meet adalah cara untuk berbicara dengan siswa melalui panggilan video. Kalau mengirim email ke siswa itu bisa melalui Gmail. Kalau membuat presentasi Google Slide ya. Oke, kita lanjut. Google Meet berfungsi di laptop bisa, tablet bisa, smartphone bisa, semua yang di atas ya. Lalu sesi Google Meet itu dapat menampung maksimal sampai 100 orang ya. Oke. Simbol mikrofon dengan garis menyilang artinya mikrofon itu tidak aktif atau non aktif, tetapi bisa diaktifkan kembali ketika ditekan tombol mikrofonnya sampai tidak berwarna merah dan garis menyilangnya menghilang. Oke, manakah dari langkah-langkah berikut yang Anda lakukan untuk membuat presentasi baru? Yang pertama, buka dulu Google Drive dan ketuk plus, lalu ketuk pilih Google Slide. Nanti akan muncul Google Slide Deck yang baru ya. Slide deck itu apa? Kalau Bapak Ibu udah baca, slide deck itu untuk slide ya. Plus, lalu ketuk pilih Google Slide. Nanti apa? Oke, mohon di mute ya Bapak Ibu. Minta tolong sebentar. Kita lanjut. Anda dapat mengontrol presentasi saat mempresentasikan slide dengan cara menggeser bolak-balik di layar. Kalau misalkan handphone bisa touchscreen ya. Ada beberapa laptop yang bisa juga touchscreen, bisa disentuh, jadi bisa digeser seperti di handphone. Benar atau salah? Anda tidak dapat mengubah ukuran kotak teks. Salah. Bisa ya, bisa diubah ya kotak teks itu sesuai dengan kebutuhan. Benar atau salah? Google Slide adalah alat terbaik untuk menampilkan informasi dan gambar kepada siswa. Benar ya. Apa salah satu contoh penggunaan Google Slide di Google Classroom? Mempresentasikan Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Apa salah satu contoh penggunaan Google Slide di Classroom? Yaitu mempresentasikan informasi dan gambar terkait topik pelajaran kepada siswa ya. Kalau menggunakan Google Slide untuk menghitung skor suatu tes itu salah. Yang benar itu untuk menghitung skor suatu tes itu
apa namanya Google Form, memeriksa kehadiran untuk kelas online, spreadsheet ya, mengirim pesan kepada orang tua bisa Google Chat, bisa juga melalui Google Classroom atau melalui Gmail ya. Apa alat yang terbaik untuk mengedit teks? Google Dokumen. Bagaimana Anda dapat menyesuaikan teks di Google Dokumen? Semuanya bisa ya Bapak Ibu, mengubah font, mengubah warna, dan mengubah ukuran. Nah, apa langkah pertama dalam menambahkan komentar ke dokumen? Jadi, dalam menambahkan komentar dokumen itu, yang pertama pilih teksnya dulu di blok. Misalkan di blok seperti ini, nanti di klik kanan ada add komentar. Nah, ini salah nih. Apa yang harus selalu Anda lakukan agar dokumen lebih mudah ditemukan di masa mendatang? Kemarin seperti yang saya jelaskan, diklik jadikan ini penting, nanti dipilih menu yang penting atau start. Nanti tinggal sudah muncul file yang penting tersebut ya, karena sudah dipisahkan ya. Apa alat terbaik yang digunakan untuk membuat kuis? Itu Google Formulir tentunya ya. Jenis pertanyaan apa yang harus Anda gunakan saat ingin mengumpulkan nama siswa? Jawaban singkat ya. Mudah ya Bapak Ibu ya, kalau yang udah terbiasa. Jenis pertanyaan apa yang harus Anda gunakan saat ingin memberikan beberapa pilihan dan hanya satu jawaban yang benar? Itu pilihan ganda jawabannya. Kapan Anda dapat membuat pertanyaan? Saat membuat formulir bisa mengubah pertanyaan. Setelah melihat pratinjau bisa. Setelah mengirimkan formulir ke siswa juga bisa, masih bisa diedit ya. Nanti hasil editannya itu otomatis akan merubah juga Google Form yang yang dikirim kepada siswa. Yang manfaat Google Formulir untuk presentasi ke seluruh kelas itu Google Slide, merekam video itu ke Google Meet. Kalau mengetahui berapa banyak, nah ini bisa dilakukan melalui Google Form. Mencari rencana pembelajaran di internet itu Google Search ya, Google Search Engine. Benar atau salah, siswa dapat bergabung dengan kelas menggunakan kode bergabung khusus. Betul ya. Jadi siswa itu bisa bergabung ke kelas, ada 3 cara. Yang pertama, kita invite melalui akun Gmail-nya, atau kita memberikan kode kelas kita, atau kita memberikan link kelas kita. Jadi ada 3 cara. Di bagian apa Anda dapat mengajukan pertanyaan? Di forum. Kalau di tab tugas kelas itu tugas-tugas, tab anggota kelas, tab nilai ya nilainya siswa ya. Benar atau salah, saat mengirim pesan atau pemberitaan anggota dapat membalasnya? Benar ya. Saat mengirim pesan atau notifikasi, anggota bisa langsung melihat dan membalasnya. Benar atau salah, saat menampilkan kode bergabung kelas, kode tersebut tidak dapat diperbesar? Bisa ya Bapak Ibu ya. Bisa diperbesar. Ada gambar yang seperti bujur sangkarnya itu diklik. Nanti akan memperbesar kode kelas tersebut. Anda dapat menggunakan Google Classroom untuk berbagi materi dan tugas ya. Kalau membuat presentasi Google Slide, mencadangkan ujian itu Google Drive, menampilkan foto proyek siswa itu bisa Google Site ya. Jadi kita belajar. Dengan Google Site saya dapat membuat situs ya. Nah, gampang sekali kalau pakai Google Site, kita tidak perlu ilmu coding ya, ilmu yang untuk mengubah di blog. Kita tinggal pilih aja tampilannya mau kayak gimana, teksnya mau kayak gimana. Nanti kita belajar ya Bapak Ibu. Benar atau salah, saya dapat menambahkan gambar saya sendiri ke Google Site. Betul ya Bapak Ibu ya. Lanjut, saya dapat mempersonalisasi situs saya dengan semuanya bisa ya Bapak Ibu, memilih font dan warna, menambahkan gambar, memindahkan berbagai hal ke tempat yang saya inginkan. Itu bisa semua. Saya dapat menambahkan apa saja dari Google Drive ke situs saya. Benar. Ya, itu saja Bapak Ibu review untuk latihan soal unit pertama yang telah Bapak Ibu kerjakan. Kita latihan soal unit kedua besok ya. Oke. Kita lanjut aja dulu latihan soal unit kedua ya Bapak Ibu. Karena besok hari Rabu. Gimana Pak? Boleh saya izin bertanya? Kenapa? Ya gimana Pak Ridi? Ya, terkait pengerjaan tugas-tugas di Google Classroom,
Kalau misalnya gini, saya mengerjakan sudah selesai sampai soal yang kedua, di mana waktunya belum selesai, itu boleh nggak? Contoh gini, kan waktunya itu menyelesaikan hari besok ya. Nah, tapi saya udah menyelesaikan hari ini gitu, jam 3 ini saya udah selesai gitu, boleh Ya, nggak? nggak apa-apa. Kemarin kan di pembukaan saya udah kasih tahu Pak, kenapa saya share semua tugasnya dari awal, semuanya, karena kecepatan belajar setiap peserta berbeda-beda Pak. Ada yang cepat, ada juga yang mungkin lambat karena mungkin ada kegiatan lain, jadi terpending dulu. Makanya saya dari awal langsung kasih semuanya Pak. Nah, jadi selama 3 hari itu, sampai besok jam 12 malam, semua tugas harus dikerjakan ya. Jadi tugasnya udah saya Terima kasih Pak Asep. Sip. Ada beberapa orang yang sudah selesai kok Pak, ada berapa hampir 10 orang udah selesai. Ya, yang lainnya ditunggu ya. Nah, syarat untuk mendapatkan sertifikat dalam pelatihan ini seperti yang setelah saya beritahu di grup, itu mengerjakan semua tugas dan mengerjakan yang paling utama uji kompetensi akhirnya. Nah, jangan lupa di sana masukkan akun belajar.id Bapak Ibu sekalian ya. Dan jangan lupa dipilih nama trainernya saya, karena kalau misalkan bukan nama trainer saya, nanti saya nggak bisa mencarinya ya. Dan jadinya Bapak Ibu nanti tidak bisa mendapatkan sertifikat. Dan nilainya harus di atas 80. Nah, soal-soal di uji akhir kompetensi itu soal-soal di latihan soal unit 1, 2, dan 3, tapi soalnya diacak. Itu aja. Jadi kenapa saya review lagi soal unit 1, karena itu nanti akan muncul lagi tapi diacak gitu ya. Di sini saya ingin membantu Bapak Ibu sukses dalam pelatihan ini untuk mendapatkan materi atau pengetahuan juga sertifikatnya tentunya ya. Jangan sampai udah ikut ini kita tidak punya tanda kita telah mengikuti pelatihan ini. Oke, kita lanjut dulu ke latihan soal unit 2 ya Bapak Ibu. Sebentar Bapak Ibu, saya share screen dulu. Nah, ini. Ya. Benar atau salah, Anda dapat menambahkan pemberi komentar ke seluruh folder di Google Drive. Benar ya Bapak Ibu ya. Jadi seluruh folder di Google Drive itu bisa ditambahkan dengan pilihan pemberi komentar ketika share ke orang lain. Jadi ada 3 sekali lagi, ada pemberi komentar, hanya melihat, dan bisa mengedit. Manakah dari pilihan berikut yang bukan merupakan opsi saat berbagi file di Google Drive? Nah, seperti yang saya tadi jelas, dia bisa mengedit, editor, mengakses lihat saja atau hanya melihat, dan memberi komentar. Jadi yang bukan tidak ada penerjemah. Ya. Oke, kita lanjut. Jika Anda ingin membuat file, dapat dilihat oleh orang tua yang tidak memiliki akun Google Sekolah. Setelan mana yang Anda pilih untuk audiens link Anda? Ya. Nah, dipilihnya siapa saja yang memiliki link. Kalau dalam bahasa Inggris, setelannya anyone can view the link. Anyone, ya. Kalau yang bahasa Indonesia siapa saja. Kalau yang bahasa Inggrisnya dibatasi, restrict, ya. Ada domain sekolah saya juga restrict domainnya. Oke, kita lanjut. Jadi ini siapa saja yang memiliki link atau anyone can view. Oke, saat berbagi folder, hal berikut ini terjadi. Nah, yang terjadi itu ketika kita berbagi folder, semuanya juga dalam isinya dibagikan. Jadi misalkan di dalam folder itu ada foto-foto yang berbaginya itu, orang yang ditujukan berbaginya itu bisa melihat isi folder tersebut, foto tersebut ya. Jadi bukan berarti kita ngebagikan folder tapi dia nggak bisa lihat dalamnya, bukan, tapi nggak bisa dalamnya dilihat. Apakah semua Google Formulir juga merupakan kuis? Enggak. Ya. Ada yang terkadang survei, ada hanya cuma mengumpulkan data pribadi siswa misalkan, ya. Atau enggak survei mengenai pembelajaran yang telah dilaksanakan sebagai bentuk refleksi ya. Oke.
Lalu jenis pertanyaan apa yang dapat Anda nilai otomatis menggunakan kuis? Pilihan ganda bisa, jawaban singkat bisa, kotak centang juga bisa. Nah, ketika kita menggunakan jawaban singkat di Google Form itu, ya, kita harus benar-benar memperhatikan huruf kapital dan bukan kapitalnya. Karena sangat ini banget Google Form-nya mendetek gitu. Kalau misalkan beda huruf, satu juga dianggapnya salah. Makanya jawaban singkat itu kita bisa memberikan pilihan jawabannya beberapa, ya. Itu. Oke, lanjut. Kapan Anda dapat merilis nilai? Bisa segera setelah pengiriman siswa mengerjakan, siswa udah ngerjain, kita bisa langsung lihat nilainya. Atau setelah diulas secara manual, secara keseluruhan, ya. Jawaban untuk jenis pertanyaan atau jawaban singkat peka terhadap huruf besar atau kecil, betul ya. Oke, Anda dapat membuat dokumen baru menggunakan template yang sudah ada, betul. Ya, nanti kita akan belajar Google Doc ya sedikit. Apa Anda memiliki dokumen untuk dibaca siswa, tetapi tidak untuk diedit? Apa setelan terbaik di Google Classroom? Nah, kemarin saya sudah jelaskan. Kita kalau mau menautkan sebuah file, siswa itu ada 3 pilihan. Yang pertama, bisa melihat, student can view. Yang kedua, bisa mengedit. Dan yang ketiga, buat salinan untuk setiap siswa file lampiran tersebut. Misalkan kita mau melampirkan sebuah teks kosong, atau misalkan teks rumpang, ya. Nah, setiap siswa diminta untuk menjawab teks rumpang tersebut. Ya, filenya dokumen, Google Docs. Nah, kita bisa bagikan ke setiap siswa dengan cara buat salinan untuk setiap siswa. Nanti setiap siswa akan menjawab rumpang dan nanti di Google Drive kita akan tersimpan per siswa. Jadi bukan satu file dikeroyok rame-rame, bukan, tapi satu siswa itu udah punya satu file yang teks rumpang itu ya. Kemarin sudah saya ajarkan ya. Jadi kalau misalkan kita nih, kalau kita lagi belajar biasa mah, kita ulangannya kita fotokopi masternya, kita bagikan per siswa. Nah seperti itulah buat salinan untuk siswa itu. Ya. Lanjut. Anda hanya dapat mengomentari tugas siswa 1 kali saat memberikan masukan. Salah ya, bisa beberapa kali. Misalkan udah ada tugas, saya komentari, terus dia menjawab komentar tersebut, terus saya komentari lagi, bisa itu. Jadi di sana kita bisa memberikan masukan-masukan yang berarti untuk tugas siswa. Anda dapat melampirkan kuis yang sudah ada ke tugas Google Classroom. Benar ya, bisa ya. Oke. Anda dapat mengimpor nilai dari kuis ke buku nilai Google Classroom. Benar, tapi dengan syarat akunnya akun Google Workspace for Education. Kalau Google biasa, Gmail biasa nggak bisa. Ya, yang bisa hanya Google Workspace for Education. Nah, ini salah nih. Anda dapat melihat respon siswa terhadap kuis di antar muka Google Classroom. Salah ya. Kalau melihat respon siswa itu bisa melihat melalui Google Form atau juga secara keseluruhan Google Spreadsheet ya. Apa yang tidak dapat Anda lakukan dari layar lihat tugas? Itu tidak bisa membuat tugas baru ya. Yang bisa itu hanya ini kan salah jawabannya. Dia harusnya jauh-jauh mengimpor nilai ke dalam buku nilai Google Classroom. Ya, ini dilihatnya per tugas. Kita lanjut. Anda dapat membuat dokumen baru menggunakan template yang sudah ada. Benar, tadi udah ya. Anda memiliki dokumen untuk dibaca siswa, tetapi tidak untuk diedit. Apa setelan terbaik? Ini udah tadi ya. Siswa dapat melihat. Nah ini, Anda dapat membuat dokumen ke tempat semua siswa harus berkontribusi dengan ide mereka. Apa setelan berbagi terbaik di Google Classroom, yaitu siswa dapat mengedit. Nah misalkan kita ada tugas kelompok nih, satu tugas dikeroyok untuk satu kelompok misalkan 5 orang. Nah kita bisa kirimkan tugas itu ya
Untuk 5 orang tersebut pilihnya nanti jangan all student tapi beberapa siswa dalam satu kelompok tersebut. Kemarin sudah saya ajarkan ya bagaimana cara mengajarkan mengirimkan tugas kepada hanya beberapa siswa. Ya. Anda hanya dapat mengomentari tugas siswa satu kali, tadi udah dijelaskan, salah. Anda hanya dapat memiliki satu pengajar untuk setiap kelas, salah ya. Kemarin sudah saya ajarkan juga, kalau belajar.id bisa satu kelas itu ada beberapa guru, misalkan satu kelas ada guru agama, ada guru kelas, dan ada guru olahraga, misalkan dalam satu Google Classroom, itu bisa. Misalkan guru agamanya saya pengen misah aja kelasnya, tapi saya nggak mau masukin lagi nama anak-anak ini. Caranya keluar, nanti klik 3 titik di atas, nanti ada copy kelas atau salin kelas. Nanti kelasnya tersalin, ya. Tinggal diganti aja nanti namanya, tinggal disesuaikan. Oke, sebentar ada yang. Oke, kita lanjut dulu. Anda dapat mengubah tema deck slide sesering yang Anda inginkan, benar ya. Ini di Google Slide ya. Cara yang benar untuk memindahkan slide ke posisi sebelum atau sesudahnya di deck adalah dengan mengklik slide yang akan dipindahkan lalu ditarik ke atas atau ke bawah. Ini kayak PowerPoint aja ya. Oke, lanjut. Jamboard adalah papan tulis digital. Oke. Saya dapat menggunakan Jamboard di sesi Google Meet. Untuk apa? Menggambar diagram sains bisa, menyelesaikan soal matematika di layar. Nah ini nih, terkadang kita pengen ngajarin matematika kelas tinggi terutama, tapi kita nggak bisa ketemu langsung. Nah salah satu caranya menggunakan papan tulis virtual melalui Google Meet. Ya. Karena kita bisa mengajarkan misalkan penyelesaian soal luas lingkaran, misalkan seperti itu. Terus yang ketiga, meminta siswa berbagi ide bersama juga bisa di Jamboard dan membuat peta konsep. Nah, benar atau salah, saat memulai dari Google Meet, Jamboard akan dibagikan dengan siswa secara otomatis. Benar ya. Benar atau salah, saya hanya dapat membuat Jamboard saat mengikuti rapat video Google Meet. Salah, karena Jamboardnya itu bisa disiapkan terlebih dahulu. Ya, misalkan kita mau bikin catatan-catatan di papan tulis, tapi kita udah siapkan dulu sebelum Google Meet-nya mulai, bisa itu. Tinggal kita pilih, masuk ke Google Chrome, lalu pilih yang di pojok kanan atas itu ada 3 titik, titiknya 9, klik itu, lalu nanti ada Jamboard, pilih Jamboard di situ. Ya, nanti pilih new, disiapkan, baru di situ tulis. Baru nanti pas lagi Google Meet bisa digunakan Jamboard tersebut. Oke, itu saja Bapak Ibu latihan soal unit 2. Untuk latihan soal unit 3 besok saja kita bahasnya ya. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Saya share screen dulu sebentar. Assalamualaikum Bapak. Oh iya, waalaikumsalam. Gimana Ibu? Pak Asep, saya baru mendengar ada Jamboard tuh yang papan tulis digital. Saya belum pernah. Boleh nanti presentasikan ya Pak ya? Ya. Terima kasih Pak Asep. Ya, kalau waktunya cukup kita insya Allah presentasikan. Kalau nggak cukup besok ya Bu, kita presentasikan. Oke, kita ini pertama yang kemarin nih kita udah belajar Gmail, tapi ada yang ketinggalan kemarin itu saya. Gmail itu dalam ininya terkadang kita ada Gmail dari luar negeri, nggak ngerti bahasa Inggris, kita bisa pakai fitur translate langsung Gmailnya. Misalkan seperti ini, mana ya? Nah ini dia. Nah, Bapak Ibu, terlihat ya di sini ada Gmail bahasa Inggris. Aduh, bingung, nggak ngerti. Nah, bisa pilih di sini nih, more, ya. Terus di sini ada translate message. Nah, di translate, ya. Nah, di tag language. Terus mau diubah ke bahasa apa? Indonesia. Oh, ini udah.
Langsung. Nah, di sini jadi langsung bahasa Indonesia. Jadi nggak usah lagi kita mentranslate ke Google Translate yang ini karena fiturnya sudah ada di Gmail ya. Itu tambahan aja Bapak Ibu supaya nambah-nambah ilmu. Ya. Oke, terus kemarin di Google Classroom juga ada yang kemarin ketinggalan nih beberapa nih saya mau uji coba. Saya akan berbagi kepada Bapak Ibu mengenai di dalam Google Classroom itu bisa kita mencek plagiarisme ya atau keaslian dari tugas siswa dan juga kita juga bisa menampilkan rubrik penilaian dari suatu tugas. Jadi siswa ketika akan mengerjakan tugas tahu nih harapan guru dari tugas yang saya kerjakan itu apa sih? Gitu. Misalkan kayak sebuah teks ya rubriknya misalkan paragrafnya harus terdiri dari 2 paragraf. Nah, kalau misalkan cuma 1 paragraf dia dapat nilai poinnya 1, kalau 2 paragraf 2 misalkan. Kita akan coba praktikkan ini ya sebentar. Bentar, saya izin share screen. Oke. Ini kita percobaan yang kemarin. Nah, kita masuk ke Classbook. Kita misalkan membuat tugas yang mengharuskan siswa mengecek plagiarismenya. Ya. Kita misalkan tugaskan assignment, kita misalkan teks pidato. Ya, terus kita buat instruksinya, perintahnya, buatlah teks pidato perpisahan di sekolah. Oke, di sini kita bisa ada poinnya. Nah, di sini for-nya kemarin saya sudah jelaskan. Kalau misalkan Bapak Ibu ada yang kelasnya paralel, kayak guru bidang nih, ada misalkan guru kimia, ada kelas 7-nya ada 3 kelas, tugasnya sama untuk 3 kelas itu. Di sini pilih for, kelasnya pilih ya beberapa kelas. Terus misalkan di sini nih, kalau hanya beberapa siswa, di sini jangan all student. Ini karena belum ada siswanya di grup classroom ini, jadi belum ada. Kalau misalkan di classroom Bapak Ibu sudah ada murid, nanti bisa dipilih hanya beberapa siswa saja. Ya, misalkan tugas per kelompok bisa, atau enggak tugas untuk remedial atau untuk pengayaan satu siswa atau beberapa siswa saja bisa. Ya. Ini poin bisa dinilai atau nilainya 100. Ini batas waktunya kapan tugas itu harus selesai dikerjakan. Di sini topik ya. Misalkan di sini ada topik matematika, ada PLBG. Nah, di sini kita bisa bikin rubrik penilaian. Misalkan seperti ini, create rubrik. Kita juga bisa reuse rubrik yang sudah ada, kita gunakan kembali atau import from spreadsheet. Kita bikin aja rubrik yang baru ya. Di sini. Nah, terlihat di sini kriteria yang pertama apa misalkan? Misalkan kriteria yang pertama itu unsur-unsur pidato. Nah, ini pilihan ya Bapak Ibu mau dimasukkan silakan, nggak juga nggak apa-apa. Nah ini poinnya. Kalau 1 misalkan dapat salam pembuka saja. Saya tambah. Ini poinnya 2 misalkan. Terdapat salam pembuka isi. Ini kita cepat aja ya. Karena yang contoh saja. Ini yang ketiga. Misalkan di sini terdapat salam pembuka isi dan salam penutup misalkan. Di sini misalkan kita mau nambahin kriteria yang lain, misalkan di sini nah tinggal pilih add a criterion, pilih di sini kriterianya apa yang kedua, misalkan jumlah paragraf pidatonya.
Di sini bisa kita tambahkan poinnya 1, level titelnya misalkan kita kasih judul hanya 1 paragraf. Ini kita tambahkan 2, misalkan terdapat 2 paragraf. Tiganya terdapat 3 paragraf. Nah, ini kriteria ya, rubriknya. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Gitu. Jadi ada terdapat 2 rubrik. Nah, ini kalau terdapat salam pembuka akan dapat nilai 3, terdapat 3 paragraf. Itu ya Bapak Ibu, nanti dia akan langsung nilainya itu mengkonversi dari per 6 menjadi nilainya skalanya dari 0 sampai 100 nanti dia otomatis. Asalkan kita menilainya memasukkan nanti poin-poinnya ini. Lalu juga kita bisa mencek plagiarisme atau originalitas dari pekerjaan anak Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini ada tulisan you can enable originality reports on 5 assignment per class. Maksudnya jadi satu kelas itu Bapak Ibu hanya bisa menggunakan fitur cek plagiarisme itu hanya 5 kali ya. Jadi masih terbatas. Mungkin nanti pengembangan dari Google bisa tidak terbatas. Semoga ya. Oke, ini bisa kita continue. Kalau sudah, kita pilih assign ya, atau bisa kita jadwalkan tugas ini. Jadi nanti siswa kalau mau ngerjain tugas ini bisa tahu apa namanya kriteria penilaiannya apa saja nih tugas yang harus saya kerjakan. Jadi dia tahu nih, oh harus ada, kalau mau nilainya sempurna harus ada salam pembuka, harus ada isi, harus ada salam penutup. Terus juga apa namanya tadi paragrafnya harus terdiri dari 3 paragraf nih kalau mau sempurna nilainya. Dan juga nanti sama guru kelihatan dia berapa persen plagiarismenya. Kalau di atas 60-70 berarti dia hampir pasti copy paste. Kalau di bawah 20 banyak dia ngerjain sendiri, mungkin yang lainnya tidak sengaja atau memang apa namanya sama dengan orang lain yang sudah ada di internet. Nanti juga kita bisa melihat sumbernya itu dari mana dia plagiatnya itu. Itulah keistimewaan menggunakan Google Workspace for Education belajar.id ya. Kalau menggunakan Gmail biasa di Google Classroom ini belum bisa ada fitur seperti ini. Oke. Tuh, Bapak Ibu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa, kemarin saya contohkan mendownload nilai yang udah dikumpulkan. Jadi kita nggak perlu lagi ngerekap. Misalkan kayak gini. Bentar ya Bu. Ibu. Saya cari dulu nih ya. Oke. Oke. Nah, belum terlihat Bapak Ibu? Oke, sudah ya. Nah, ini kalau kita download tugas-tugas kita di Google Classroom, kita ini bisa langsung merekap nilai dari persiswa. Nah, ini kelasnya, misalkan ya. Ini judul tugasnya, dan ini skornya ya. Nah, bisa kita melihat misalkan Aprilia Roselani nilainya 100. Tugas kedua juga dia dapat 100, tugas ketiga 100, 100, 100 dan terakhir 98. Nah, jadi kita bisa download. Kemarin saya udah contohin downloadnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan pilih tugasnya nih.
Maaf, belum ini. Saya ini kan dulu yang teks pidato nih, yang ini. Nah, Bapak Ibu pilih di tugasnya. Sebentar, berikan teks. Ulangi ya. Ini tugasnya nih, misalkan teks pidato yang tadi, kita view assignment, kita lihat tugas. Di sini ada kayak gambar roda 3, roda gerigi ya. Nah, di sini pilih download copy all grades to Google Sheet. Nanti akan munculnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi ngerekap, jadi udah otomatis terekap ya, Bapak Ibu. Seperti itu. Oke. Itu Bapak Ibu tambahan untuk Google Classroom yang telah kita pelajari kemarin. Kita lanjut ke aplikasi fitur lainnya yang ada di Google Workspace for Education ini. Kita belajar sekarang Google Dokumen. Google Dokumen itu seperti Word ya, kalau di biasa kita kerjakan, bisa kita gunakan. Nah, langkah yang pertama itu Bapak Ibu, bentar saya share screen lagi. Bapak Ibu bisa langsung dari sini. Nah, dari sini yang titiknya ada 9, langsung dibuka dokumen. Ya, bisa caranya seperti itu langsung. Nah, ini template yang bisa Bapak Ibu gunakan. Bisa Bapak Ibu edit. Ya. Essay, ada report. Ya. Oke. Atau Bapak Ibu blank mau yang baru aja. Nah, ini. Oke. Di sini Bapak Ibu, di kiri atas Bapak Ibu bisa kasih judul atau nama dokumen tersebut. Ya, misalkan teks pidato. Oke. Ada cara kedua untuk memasuki Google Dokumen. Yang pertama Bapak Ibu pilih Drive dulu. Ada New atau baru. Ya, sebentar, mohon maaf. Oke, ini ke sini lagi. Drive dulu. Google Drive, terus New atau baru. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat Google Docs, Google Sheet, Google Slide, dan Google Form. Kita belajar Google Docs dulu. Sebentar Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu udah terbiasa dalam menggunakan Microsoft Word. Jadi di Google Docs juga seperti biasa Bapak Ibu ada file ya. Di sini ada New, bisa membuat salinan file ini, make a copy, email, download juga nih, bisa di-download hasil pekerjaan Bapak Ibu sebagai Word, bisa sebagai langsung PDF nantinya ya. Di rename, diganti nama filenya, di move, dipindahkan folder ke folder apa, bisa juga dihapus, move to trash. Tapi di trash itu tidak akan langsung terhapus, bisa Bapak Ibu restore kembali atau kembalikan kembali. Ini language-nya bisa Bapak Ibu pilih ya, kita misalkan bahasa Indonesia, kalau mau Bapak Ibu pilih. Page setup bisa juga langsung di print ya. Di sini ada edit biasa ya. Ada undo kalau Bapak Ibu ingin mengembalikan ke tahapan sebelumnya. Ya, ada juga redo ke tahapan yang setelahnya. Pasti ini biasa ya. View juga biasa. Mau ada penggarisnya, kalau enggak juga nggak apa-apa. Insert di sini nih. Di sini kita bisa menginsert gambar langsung dari komputer atau search the web. Search the web itu maksudnya langsung dari Google. Ya, misalkan kita mau cari, nah kita akan muncul di sini. Misalkan gambar bulan atau enggak yang pidato. Nanti muncul Bapak Ibu, tinggal ditarik aja. Ya. Nah, atau enggak Bapak Ibu selain ditarik langsung ke Google Doc-nya, ada klik tadi insert ya, bisa. Nah, ini langsung. Jadi nggak usah Google dulu terus ke Word ya, cari Google dulu di sini langsung copy terus langsung, nggak usah, dari sini aja langsung ya. Udah. Tuh Bapak Ibu. Kalau enggak insert gambarnya itu bisa dari Drive. Kalau misalkan di Google Drive Bapak Ibu ada foto-foto bagus atau gambar yang ingin dimasukkan ke dalam Google Dokumen, bisa. Di Photos juga bisa masukkan link, dan juga kamera bisa langsung foto. Misalkan seperti ini.
Oke, mohon maaf ini masih pakai ini, harus di ini dulu, setting dulu. Saya lupa di setting ke kamera biasa lagi. Nanti ya pokoknya intinya bisa pakai kamera langsung. Ini table biasa, drawing gambar ya. Kalau misalkan kita punya mau tanda tangan nih, di drawing aja. Ini misalkan drawing, pilih new, kita mau bikin tanda tangan. Nah, kita bikin garis ini. Nah, scribble pilihnya. Ini misalkan kita mau bikin tanda tangan secara virtual. Nah, gitu. Nah, gitu. Ya. Sini kita bisa pilih, masukkan juga bentuk, text box, gambar. Ini kalau warna garisnya, ketebalan garis, dan jenis garis ya. Nanti misalkan udah nih, kayak gini, ini save and close. Nanti akan langsung masuk ke sini, ke Google Doc. Ya, seperti itu. Oke, langsung apalagi table, drawing, udah chart ya, biasa ini mah, grafik. Date juga bisa footnote dimasukin, bisa langsung ya. Oke, ini format seperti biasa lah. Tools. Nah ini yang apa namanya? Males ngetik nih Bapak Ibu. Di sini ada menu voice typing ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung mengetik hanya dengan merekam suara Bapak Ibu. Yang tadi voice tools ya, voice typing tadi dipilih. Terus pilih bahasanya apa? Bahasa Indonesia. Nah, kalau sudah siap, kita klik to speak. Seperti ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya nggak ngetik tuh, langsung muncul. Nah, tuh, nanti nggak ngetik langsung muncul. Oh, supaya nggak ini, di ininya dihentikan dulu. Nah, jadi ngetiknya itu berdasarkan apa yang kita bicarakan. Misalkan kita mau bikin pidato nih, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang dalam pelatihan webinar Google Workspace for Education. Oke, cepet kan Bapak Ibu, jadinya nggak usah ngetik, ya. Kita bisa lewat voice saja. Tinggal nanti kita atur-atur aja settingannya, ya. Oke, seperti itu. Itu ada di sini spelling grammar, word count, biasalah ini mah ya. Translate dokumen. Kalau misalkan kita punya dokumen bahasa Inggris kayak tadi, kita bisa translate langsung semua ke bahasa Indonesia. Nah, preference juga ya. Oke, ini saja. Nah, itu aja. Kita belajar sedikit Google Docs itu ya. Tambahnya di sini. Ada juga yang tadi menu-menu yang tadi, tapi ditampilkan dalam icon-icon kecil seperti ini. Ini ada undo, ada redo, print, ya biasa spell grammar, print. Ini apa ukurannya, ya bisa dilihat, nah, bisa dikecilin. Biasa itu mah ya. Ini stylenya, ini font size-nya, ukuran kertas, ini bold, biasa ini mah ya. Text color, warnanya, highlight, mau di highlight, ya, link. Nah ini mau nambahin komen. Nah seperti yang tadi diberikan dalam contoh soal, bagaimana cara mengkomen suatu dokumen. Pertama kita pilih dulu teksnya. Nah ini misalkan, terus kita pilih komen. Nah ini misalkan, tolong dicek ya Pak Saiful. Kita add emailnya. Nanti akan otomatis pesan kita ini masuk ke emailnya Pak Saiful. Ini misalkan emailnya Pak Saiful asetduyun92@gmail.com. Nah, misalkan kayak gini, tambahin komen. Nah, tolong dicek ya Pak Saiful. Betul. Seperti itu Bapak Ibu ya, nambahin komen. Lalu ini biasa nambahin gambar, ini letak ya, left align, center, right, justify ya. Ini biasa line spacing ya, spasinya berapa, ini checklist biasa, poin-poin bullet biasa, ini pointer number, ini decrease, paragraf biasa increase ya, biasa ini clear format. Oke, di sini ada kalender, ada keep itu
catatan ya, note, ada task. Oke, kita Google Doc kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau males ngetik, mau bikin dokumen, tinggal ngomong aja. Oh, tapi tadi pilih add-on sama voice ya. Oke, kita lanjut. Spreadsheet. Spreadsheet ini aplikasi untuk mengolah data ya Bapak Ibu. Bisa kita bikin secara, mohon maaf sebentar, bagaimana cara kita masuk ke spreadsheet? Pertama itu bisa lewat titik yang 9 ini. Kita bisa pilih spreadsheet. Atau kita bisa dari drive, lalu kita new, lalu kita pilih sheet, Google Sheet. Kita bisa pilih. Nah, bisa langsung muncul ya Bapak Ibu. Pak Asep, maaf mau nanya dulu boleh nggak? Boleh Ibu, silakan. Bapak, kalau di apa tadi Google Doc itu nge-save-nya gimana Pak? Gimana Bu? Otomatis. Oh iya, Save hasil betul. kerjanya. Meng-save-nya itu otomatis dan akan masuk ke Google Drive kita Bu. Oh, sama Jadi kalau kayak misalkan Google Chrome gitu kita- ya? Ya kita close nih Chrome-nya, kita nggak usah Hah? ketakutan akan hilang filenya. Itu Oh, filenya udah iya, iya. otomatis di Google Drive. Gitu. Oh, Terus misalkan internet mati nih, tapi Google Docs kita masih pengen ngetik, nggak apa-apa terus aja ngetik. Nanti ketika tersambung lagi dengan internet, akan langsung otomatis tersimpan dokumen tersebut. iya. Itu. Enak ya. Ya udah, makasih Pak Asep. Ya, sama-sama Bu. Oke, kita lanjutkan dulu Bapak Ibu, atau lagi ada yang mau bertanya? Ada dong Pak Asep. Ya, silakan. Kalau dari JPEG ke bisa dirubah ke PDF nggak di Google Drive? Atau gimana sih Pak Asep? Gambar. Iya, tapi mau dirubah ke PDF gitu. Oh, gini aja ngakalinya, masuk dulu Google Docs, terus insert gambarnya, terus nanti Ibu save di sini, download ya. Misalkan tadi sebentar, saya buka lagi Docs-nya. Ini kita punya gambar nih. Kita masukin aja gambarnya yang mau di-convert ke apa namanya? PDF. PDF. Nah, kita di file ini. Nah, ini aja download, jadiin PDF, nanti akan jadi PDF. Oke. Ya, siap. Oke, kita lanjut dulu ini spreadsheet ya. Spreadsheet itu sebetulnya sama lah, hampir sama dengan yang bisa kita gunakan Microsoft Excel ya. Cuman ini berbasisnya, keuntungannya dia berbasis cloud. Jadi kalau misalkan ini tersimpan di internet. Nah, di sini biasa kiri judul, sini ada file, ada share. Nah ini spreadsheet ini bisa kita share ke orang lain. Jadi ketika kita mau mengerjakan sesuatu yang membutuhkan kerja kelompok, kita bisa share ke orang lain. Misalkan kayak gini share. Ya, kita harus namain dulu judulnya ya. Misalkan data diri kelas 6B. Save. Nah, di sini kita bisa masukkan alamat Gmail dari partner kerja kita. Ini misalkan di sini kita bisa pilih dia mau melihat saja, memberi komentar, atau dia bisa mengedit. Ya, kalau misalkan dia mengedit, editor. Kalau komentar komen, kalau view. Ya, kita editor misalkan send. Oke, share anyway. Nanti dari akun teman kita itu dia bisa mengedit file ini juga. Jadi misalkan kita disuruh menginput nama peserta didik saja, ya, sesuai akte. Teman kita tugasnya juga sama menginput nama peserta didik, tapi dari absen misalkan 21 sampai 32. Kalau kita 1 sampai 20. Jadi bisa cepet tuh kerjanya. Ya. Seperti itu.
Terus di sini biasa ada new, kalau mau bikin baru lagi, open, biasa buka import. Kalau mau diimport, membuat kopiannya email ya, download lagi bisa jadi Excel, bisa jadi PDF. Nah, ini biasa kayak tadi sama ya. Ini edit. Ini biasa ya. View juga. Nah, ini ada freeze. Freeze itu misalkan kita mau mengisi ini nih, ini nama. Ini tuh udah kepanjangan misalkan sampai sini. Nah, namanya udah hilang. Nah, kita bisa freeze ya. Kita bekukan. Nah, row pertama atau kolom pertama. Ini kita kolom pilihnya. Kolom pertama yang ini ya. Nah, ketika kita mau masukkan data di sini masih muncul namanya tuh. Nah, misalkan di sini kan nama, nik, nama orang tua, nama ayah, nama ibu, alamat, pendidikan ayah, pendidikan ibu, hobi, tinggi badan, berat badan, jarak tempat tinggal. Nah, jadi kita bisa tepat di sini masih sejajar dengan namanya. Oke. To view, di freeze. Freeze-nya kalau misalkan mau dihilangin tinggal no column. Nanti akan kembali lagi seperti semula. Ini grid line biasalah ya, zoom. Ini biasalah, ini mah ininya apa namanya ukurannya. Nah, ini seperti yang tadi ya, beda-beda jauh. Nah, di sini kita bisa langsung membuat grafik ya sama kayak di Excel ya. Kita blok dulu datanya, terus kita bikin chart, nanti akan langsung muncul. Ini biasa, data juga biasa. Nah, ini filter biasa ya. Nah, ini ya. Kalau Google Spreadsheet kayaknya nggak terlalu ini ya. Tapi bisa kita gunakan. Nanti kalau lebih lanjut lagi bisa kita gunakan untuk menilai secara otomatis. Jadi ketika Google Form itu sudah diisi oleh siswa kuis, kita bisa bikin rumus yang bisa membuat otomatisasi nilai dari siswa ya. Begitu nanti aja, soalnya membutuhkan waktu yang cukup lama untuk penjelasannya. Boleh nanya nggak Pak Asep? Ya, silakan Ibu. Ini untuk Google Form ini biasanya kan saya pakai juga untuk membuat link absen online ya Pak. Ya. Itu bisa dipakai berkali-kali atau setiap hari kita harus mempersiapkan itu formnya gitu Pak? Gimana sebaiknya gitu? Baik. Karena saya masih bingung penggunaan untuk membuat absen online-nya itu apa nanti setelah satu kali bisa dipakai lagi enggak gitu untuk satu di depan gitu. Makasih. Itu ya. Jadi Google Form itu bisa dipakai berkali-kali ya. Tapi settingannya Ibu jangan menyeting yang ada harus menggunakan email. Karena kalau menggunakan email, kalau satu email udah digunakan untuk mengisi daftar radio tersebut, maksudnya besoknya pakai email itu lagi nggak bisa. Harus melakukan yang lain. Ya, jadi jangan dibatasi. Nanti kita belajar ya. Tapi kalau misalkan tidak dibatasi, bisa Bu tiap hari. Nanti spreadsheet-nya. Iya, kalau nggak dibatasi jadinya banyak gitu Pak. Ya, Bu. Kalau nggak dibatasi satu kali, dia bisa muncul berkali-kali namanya. Iya, betul juga, itu juga kelemahannya. Tapi kan kita bisa pantau di Google Spreadsheet-nya. Kalau misalkan dia udah berkali-kali kan kita bisa delete gitu. Iya. Ya. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya? Assalamualaikum Pak. Ya, halo, Assalamualaikum Pak. Ya, Waalaikumsalam. Ini Pak mau bertanya, maaf mungkin saya terlewat karena sinyal ya Pak ya. Ya. Gini Pak, kan kalau Google Classroom itu hanya bisa menggunakan email ya Pak ya? Gmail Bu. Ya, Gmail, maksudnya hanya menggunakan Gmail gitu. Itu kesulitannya setiap siswa misalnya ada yang mungkin enggak semua orang tua memiliki atau paham ya Pak tentang email. Itu bisa nggak menggunakan misalnya dengan aplikasi lain gitu Pak, selain email gitu, atau Gmail?
Oke, baik, Bu. mengundang siswa Jadi, gitu Pak. Kalau kita kan, ya, Google Classroom ini kan LMS, Bu, learning aplikasi untuk belajar, pembelajaran. Nah, karena ini apa namanya produknya Google, jadi mensyaratkan yang pengguna juga itu harus pengguna Google juga, yaitu Gmail, gitu. Kalau misalkan LMS yang lain ada yang lebih ini, silakan disesuaikan saja dengan ini. Tapi kenapa saya lebih cenderung Google Classroom? Karena banyak fitur-fitur yang saya rasakan sangat bermanfaat gitu dibandingkan LMS yang lain gitu, lebih mudah terutama digunakannya, nggak ribet. Itu Bu. Iya Pak, makasih ya Pak atas jawabannya. Sama-sama Bu. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Nah, kita akan lanjut ke Google Slide ya. Bisa Bapak Ibu langsung dari sini slide ya. Ini kalau misalkan kita biasa pekerjaan sehari-hari Microsoft PowerPoint ya Bapak Ibu ya. Ketika kita sudah memilih Google Slide nanti akan masuk ke slide. Di sini sudah ada template yang Bapak Ibu bisa gunakan. Saya males ngeditnya. Saya pengen masukin aja kata-katanya doang. Nah, ini bisa di sini ya. Nah, banyak sekali pilihannya. Nah, ini. Oke. Atau Bapak Ibu pengen berkreasi dari sendiri aja dulu. Oke, ini bisa blank. Nanti ketika dia ini akan muncul slide deck baru. Nah, di sini ada title, judul, ada subtitle. Nah, ingin menambahkan slide seperti biasa ini klik kanan, new slide. Bisa juga di copy duplikat ya. Oke. Di sini kalau klik kanan ada beberapa menu, ada change background, bisa diganti. Dan temanya juga bisa kita pilih di sebelah kanan sini. Ya, banyak sekali temanya. Oke. Di sini bisa kita biasa ya, banyak sekali ininya. Kita juga bisa beri komen ya. Nah, komen dalam satu slide ini. Jadi komen itu bisa kita komen suatu teks, bisa kita komen suatu file, bisa kita komen suatu slide. Ya. Oke, di sini. Ini biasa. Nah, ini biasa ya insert ya, ada gambar, bisa seperti tadi yang Google Docs, bisa langsung dari komputer atau dari internet, dari Google, bisa juga dari Drive. Foto, suara, kamera ya. Bisa masukkan text box, suara, video, bentuk ya, diagram dan lain-lain. Ini kalau misalkan nggak klik kanan juga bisa di sini slide, bisa duplicate, bisa di delete, bisa dipindahkan. Ini kalau move dipindahkan, move slide down berarti ke bawahnya ke slide selanjutnya. Nah, akan pindah. Kalau nggak bisa kita langsung tarik aja, kita tahan slide-nya terus kita pindahkan. Nah, ya. Ini apply layoutnya seperti apa ya, itu biasa. Ini ada beberapa alat ya. Oke. Baik. Itu Google Slide ya. Nah, dalam pembelajaran kita bisa berbagi Google Slide ini untuk mengumpulkan hasil karya seperti yang saya kemarin jelaskan. Misalkan kita mau ngumpulin kemarin karya maket rumah kebaya. Ya. Misalkan di sini kita pilih namanya. Sama anak nanti suruh mereka ngedit sendiri. Oke. Sini jangan lupa dikasih. Nah, kalau misalkan di sini udah kasih nama, klik di sini di kiri atas otomatis judulnya. Nama. Oke. Nanti di sini misalkan kita bikin box ya. Save box. Masukkan di sini. Misalkan nah, di sini kita masukkan edit teks ya, foto hasil karya.
tempel atau simpan di sini ya. Dan simpan, letakkan. Nah, ketika nanti Ibu di Google Classroom, ini Google Drive, nanti lampirkan file ini dan berbagi untuk bagikan salinan untuk setiap siswa. Nanti setiap siswa akan menerima file ini. Ya. Nanti setelah siswa menerima file ini, mereka tinggal ngisi namanya aja. Terus foto hasilnya tinggal ditempel di sini. Nanti setiap siswa punya satu slide kayak gini. Nanti akan tersimpan di satu folder di Google Classroom ya, di Google Drive Bapak Ibu di Classroom, nama foldernya. Cari tugasnya karya maket rumah kebaya. Nanti semua ada, setiap slide, setiap siswa. Jadi memperindah pengumpulan karya ya. Jadi kalau misalkan kita ditemukan nih portofolio, mana portofolio karya maket rumah kebaya kelasnya? Ini Pak, dilihat aja linknya. Nih Bu, dilihat aja linknya. Gitu. Bisa diulang Pak Asep, tadi share-nya gimana ke anak-anak? Gini Bu, kita gini ya, kita ke Google Classroom dulu. Kemarin sih sebenarnya udah saya jelasin ya, tapi ya nggak apa-apa saya jelasin lagi, sebentar ya. Classroom. Bentar. Ini yang kemarin. Nah ini misalkan, nah ini ya Bapak Ibu ya. Nah ini udah ya kayak gini. Nah ininya add, pilih dari drive kita tadi yang udah kita bikin. Nah ini pilih karya maket rumah kebaya. Nah ini nih Bapak Ibu ada Google Classroom, anak kelas saya membaca puisi. Jadi kita nggak usah ngumpulin apa di handphone. Kalau di handphone kan nanti memori kita tambah banyak, tambah berat kinerja handphone kita. Jadi kalau misalkan lewat Google Classroom, dia langsung otomatis tersimpan di Google Classroom. Ya. Kita balik lagi ke yang tadi, bagaimana cara portofolio karya maket rumah kebaya tadi. Pilih yang tadi Google Slide-nya, ya, terus insert. Ya dipilih di sini ya student. Oh maaf, make a copy for each student. Jadi nanti satu slide ini, satu file Google Slide ini untuk satu siswa. Jadi satu siswa nanti akan mengedit satu ini. Nanti akan tersimpan langsung ketika dia submit tugas, kayak Bapak Ibu udah baca, klik submit atau kumpulkan atau turn in, itu dia akan langsung otomatis filenya ini terkumpul di Google Drive Bapak Ibu, di Classroom Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal dilihat aja, bagus, misalkan tinggal dinilai nanti gitu. Ya. Kayak gitu Bapak Ibu. Gitu Bu. Iya Pak, terima kasih. Sama-sama. Oke, itu ya. Ini kalau misalkan ini kan Google Slide itu seperti PowerPoint, jadi bisa untuk presentasi. Jadi kalau mau presentasi, nah ini ya. Ini bisa ketika kita Google Meet, present tab to meeting. Ya, atau enggak present yang ini langsung otomatis. Kan kayak gini. Bentar ya Bapak Ibu tadi lupa ini. Nah ini presentnya itu, maaf belum ke share tab. Nah di sini share-nya ada share langsung di Google Meet. Nah ini misalkan present tab to meeting, share now. Ini tabnya ini pilih. Wah. Atau enggak langsung present ini. Nah, nanti otomatis muncul di Google Meet kita ya. Oke, gitu Bapak Ibu. Ingin aja. Pak Asep, boleh tanya Pak Asep? Gimana Bu? Ya, kan Google saya sama seperti PowerPoint ya Pak? Ya, orang lebih seperti itu. Saya pernah pelajari tentang PowerPoint Pak. Kita bisa bikin video pembelajaran di PowerPoint. Terus
pada saat kita presentasi wajah kita tuh ada Pak di PowerPoint tersebut. Ya. Nah kalau di Google Slide bisa nggak tuh ya Pak menu seperti itu Pak? Kan kita sambil PowerPoint. Kalau kita sambil ngomong di Google Meet akan muncul Bu orang yang bicaranya di sebelahnya. Oh kalau pakai Google Meet ya nggak, maksud saya? Iya. Iya Pak. Ya Bu. Enggak, soalnya kalau waktu itu saya pernah belajar bikin video pembelajaran tuh yang mau di-share ke YouTube gitu Pak. Dia menggunakan PowerPoint. Dan ternyata tuh di PowerPoint itu ada menu yang dimana ada suara kita, terus di pojok kanan tuh ada foto saat kita presentasi tanpa menggunakan Google Meet. Ya. Di Google Jadi, Slide ada nggak ya Pak? Nah, kebetulan saya belum ngulik lagi nih Bu. Itu disebutnya ini kan apa namanya record screen. Iya, record. Iya benar Pak, benar. Nah, jadi ngerekam screen kita, wajah kita juga ada. Nah, kalau saya sih biasanya kalau nge-share screen kayak gitu pakai Bandicam. Jadi PowerPoint-nya sama Bandicam. Tapi kalau misalkan PowerPoint biasa juga bisa sih Bu. Tapi kalau yang Google Slide nanti saya baca-baca lagi ya Bu. Saya kalau mau menyampaikan takutnya salah. Enggak, ya soalnya saya juga coba di PowerPoint punya saya Pak. Cuman mungkin karena laptop saya kurang memadai gitu kali ya. Jadi wajah saya tuh nggak muncul Pak, cuman hanya suaranya saja. Saya pikir di Google Slide bisa. Mungkin tadi saya belajar. Boleh Pak nanti kalau ada informasi. Ya kalau Ibu juga udah tahu ilmunya, berbagi aja sama saya sama teman-teman. Belum pintar. Oh Pak Asep pakai apa tadi Pak Asep, maaf. Gimana Bu? Pak Asep pakai apa tadi bikin itu video pembelajaran PowerPoint gitu? Oh, yang ada wajah kitanya. Nah, kalau Pak Asep pakai apa? Tadi barusan yang Pak Asep bilang. Bandicam. Bandicam. Iya Bandicam Bu, Bandicam, Bandicam. Oh iya nanti coba. Tapi pakainya yang ini ya Bu, apa namanya? Yang jangan yang gratisan. Berbayar ya? Yang gratisan, Pak, berbasis sama ini apa ada logo Bandicamnya. Kasih Pak Asep. Sama. Yuk kita lanjut lagi. Oke, kita lanjut. Tadi udah Google Slide udah. Nah, ini Google Calendar. Ya, kita belajar Google Calendar. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Kita bisa menjadwalkan kegiatan kita dalam Google Calendar ya. Supaya kegiatan kita lebih tertata rapi. Ya. Ini kita bisa pilih today. Kalau misalkan mau ini, lihat tampilannya dulu. Mau lihatnya per minggu, kelihatannya. Atau per hari. Kalau per hari seperti ini. Kalau enggak month, per bulan. Nah ini. Ada year, per tahun ya. Tapi lebih enak sih per minggu kelihatannya. Jadinya lebih tertata ya. Oke, di sini kita bisa membuat atau membuat pengingat acara-acara kita dalam satu minggu ini. Misalkan kita mau buat seperti ini. Rapat persiapan MPLS. Kita bisa bikin rapatnya seperti ini, di-create. Kita kasih judul. Ya, di sini ada eventnya. Oke, di sini ada kapan rapatnya. Ya, kita bisa pilih misalkan hari Sabtu jam 9. Kalau PM itu 9 malam ya, kalau jam 9 pagi 9 PM. AM itu dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Kalau PM itu setelah jam 12 siang sampai jam 12 malam. Ini misalkan 1 jam. Apakah akan diulangi kegiatan ini dalam satu minggu itu? Enggak, misalkan. Kode apa seharian?
atau jam-jam tertentu saja. Kalau all day seharian pilih all day. Kalau misalkan enggak pilih jam. Oke, kita nah di sini tadi find time kayak gitu ya. Jadi nantinya akan muncul seperti ini. Nah, add guest menambahkan undangan ya. Nah, di sini masukkan Gmailnya yang akan diundang, misalkan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara, ya, pengurus barang, guru kelas 6, guru kelas 1, ya. Nanti kalau kita membutuhkan pertemuan secara virtual, tinggal kita tambahkan aja add Google Meet video conference. Nah, ini jadi nanti akan ada Google Meet-nya. Tinggal di copy paste aja ini, copy. Kalau misalkan mau kita share agenda kegiatan kita, Bapak Ibu nanti ada Google Meet nih jam segini, ini copy aja langsung. Ini linknya nanti, tapi ya hari Sabtu jam 9 ini linknya. Gitu. Nah, di sini ada video call option. Nah, di sini ada quick access, maksudnya ketika ini di checklist, orang yang satu domain belajar.id ketika masuk Google Meet ini tidak izin lagi. Langsung aja masuk. Ya. Kalau yang domainnya bukan belajar.id, dia memerlukan akses untuk diizinkan masuk oleh pemilik Google Meet. Ya. Kalau pakai yang belajar.id langsung dia masuk. Karena di sini, nah ketika ini dimatikan, baik yang domain belajar.id maupun di luar belajar.id itu, dia harus minta izin dulu ke host. Ya. Kecuali orang-orang yang udah diundang di AdWest tadi, itu mah langsung dia masuk, ya. Oke, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Terus add location, kalau mau nambahin lokasi rapatnya di mana, add deskripsi mengenai rapatnya. Terus add attachment, misalkan kita mau bagi file mengenai pembahasan rapat kita itu apa aja, kita bisa di sini tambahkan filenya, ya. Itu Bapak Ibu. Terus kita bisa tambahin label ya, warnanya apa. Oke. Nah, ini misalkan contoh. Nah, Bapak Ibu, kita juga bisa membuat kalender khusus untuk kita. Di sini Bapak Ibu bisa tambah add kalender khusus, misalkan kalender keluarga yang isinya tanggal lahir keluarga kita semua. Atau enggak kalender kelas kita, isinya mengenai kegiatan-kegiatan kelas kita. Bisa di sini ya Bapak Ibu ya, di other kalender ke bawah terus tambah. Ya, create new calendar. Kasih nama kalendernya misalkan kalender 6A. Ini deskripsinya apa, time zone-nya apa, siapa pemiliknya, organisasi apa, create kalender. Oke. Oke, udah di-create, udah. Bisa balik lagi ke sini. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, ini ada kalender baru kita. Jadi nanti kalau kita checklist yang apa namanya kalender 6A aja, nanti yang muncul agenda-agenda kelas 6A aja di Google Calendar kita. Nah, gitu. Ini terutama buat para pejabat-pejabat yang agendanya banyak rapat nih, supaya ingat gitu, bikin kalender terus masukkan misalkan ada kalender sebagai pejabat eselon, ya, gitu. Oke, itu Bapak Ibu mengenai Google Calendar sedikit. Selanjutnya Google Chat, ini seperti message ya. Nah, ini aja Google Meet, kita langsung. Bapak Ibu Google Meet tadi bisa pilih dari sini ya, ada Meet, atau enggak dari sini langsung. Oke, bisa langsung new meeting ya. New meeting itu rapat baru. Nah, bisa create meeting for later, dijadwalkan. Ya, bisa start on instant meeting, jadi langsung rapatnya langsung dadakan sekarang ya, waktu itu juga bisa di schedule in Google Calendar ya. Oke. Nah, bisa di sini kita bikin Google Meet-nya itu berdasarkan kode yang kita buat, misalkan kelas 6A. Nanti join ya. Saya akan pilih join karena takut nanti keluar dari sini. Oke, misalkan udah ini nanti jadi
kodenya itu kelas 6A. Kalau misalkan mau kita berbagi ke murid kita yang lain bisa ya. Kita sekarang belajar Jamboard. Jamboard ini tidak semuanya ada ya. Pak, maaf Pak. Ya. Pak, sebelum maju ke Jamboard, ya, gimana? Pak, kan Bapak sempat bilang ya kalau misalnya kita pakai Google Meet dengan email email apa? Guru ini belajar.id bisa di-record ya, Pak? Iya. Tapi saya coba nih, Pak, Google Meet pakai akun belajar, tapi nggak bisa di-record, Pak. Ya, yang recordnya host, Bu. Iya, saya coba buka rapat baru menggunakan akun belajar. Ya. Tapi tidak ada menu record, Pak. Oke, kita coba ya. Ada Bu di sini, Bu nih. Oke. Ini Ibu bisa pilih dari sini. Bentar, saya ini dulu. Nah, Ibu di sini ada record. Ya. Kalau nggak dari sini, yang gambarnya segitiga, ada recording. Oke, Bu. Ibu. Oke, udah ya. Jelas ya. Jadi record itu bisa dari yang 3 titik ini atau enggak yang segitiga ini. Oke. Nah, ketika kita udah membuat gambar seperti ini di sini. Oke, kalau misalkan Iya, sudah berhenti. Maaf ya, Bapak Ibu. Ayo Pak Asep, silakan lagi lanjut. Oh, window ya. Oke, Bapak Ibu, lihat di Google Meet-nya. Di bawah itu ada speaker, mikrofon ya. Kalau Bapak Ibu tekan, itu suaranya tidak akan masuk, Bapak Ibu. Tidak akan terdengar. Oke, kalau ada yang gambar kamera itu kamera video biasa. Ada turn on caption. Kalau misalkan memungkinkan dia menggunakan bahasa Inggris videonya, kita bisa ada subtitlenya. Ya. Ada raise hand, mau mengacungkan tangan. Ada present now, ya. Ada more option. Ya. Di sana ada whiteboard, to open a jam, ada stop recording. Kalau yang titik 3 itu ya. Kalau yang pakai belajar.id ya. Ada change layout, full screen, change background ya. Oke, kita coba kita belajar Jamboard ya. Bapak Ibu ada klik
Apa namanya, kalau di laptop ada 3 titik di bawah yang bulat-bulat itu ya. Terus whiteboard. Nanti akan muncul Jamboard secara otomatis. Ini misalkan. Oke, kita bikin. Terus pilih nanti start a new. Tolong ditampilkan slide-nya Pak Asep, maaf. Bentar, Bu. Kelihatan Bapak Ibu ya? Berdengung nggak? Enggak, Pak. Enggak berdengung, Pak. Oke. Kelihatan ya, di sini ada mikrofon. Kalau kita tekan, itu suaranya nggak terdengar suara saya. Ini kamera, kalau saya matikan, nah nggak ada video saya. Ini video turn on caption, terus right hand. Kalau misalkan dipencet, nah akan ada bunyi seperti itu. Terlihat nanti. Ini share screen ya. Share screen itu ada 3. Ada tab. Tab itu yang ada di menu-menu sini atas nih Bapak Ibu. Ada window, jendela baru yang jendela lain, aplikasi lain. Ada entire screen, benar-benar satu layar. Aplikasi apapun kalau dibuka akan kelihatan di screen. Nah, terus ada 3 more option ini. Nah, kelihatan ya. Ada whiteboard. Nah, ini Jamboard. Ada record, ini merekam. Change layout, itu mau ganti ini. Kita klik satu punya. Apa Jamboard yang sudah disiapkan, Bapak Ibu pilih aja di sini, choose from drive. Kalau misalkan baru banget, pengen putih polos, start a new whiteboard. Nanti klik ya. Nah, ini share-nya buat siapa? Ya. Misalkan satu Jamboard untuk 2 guru bisa, misalkan di sini ya. Atau turn link sharing on. Anyone with the link can edit. Nah, jadi misalkan siswa juga pengen bisa nulis-nulis di Jamboard kita, bisa. Nanti kita bagikan linknya di chat. Ya, nanti siswa akan, misalkan nih, Andi tolong kerjain nomor 1. 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nanti si Andi bisa langsung kerjain di Jamboardnya langsung 2. Kayak gitu ya, kita coba ya. Oke. Nah, ini Jamboardnya udah kelihatan ya. Saya share ya. Nah, ini copy link, can edit ya. Oke. Saya share di chat. Coba Bapak Ibu cek. Nah, itu Jamboard saya. Yang paling terakhir. Oke. Misalkan, nah di sini Jamboardnya bisa kita perbesar ya. Di sini ada pen, pulpennya jenisnya. Nah itu tuh Asep Nurohin, join, yeay. Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan edit, tapi kelemahannya di sini, kalau misalkan orang lain mengedit, jadinya nggak fokus, gitu. Ya. Jadi kita benar-benar harus di sini nih, langsung mainnya di sini. Kalau misalkan orang lain udah nggak bisa ngedit, kita langsung di sini. Change. Nah, langsung ganti di sini. Hanya viewer saja. Done. Nah, lu nggak bisa lagi ngedit nih. Cuma saya doang yang bisa ngedit. Nah, tuh. Nah, kayak gitu. Terus mau di-undo. Nah, baru. Ya. Ini yang undo bisanya yang tadi. Oke. Nah, kalau mau bikin layar yang baru kayak gimana? Papan tulis yang baru ini ada kotak di atas ya. Pilih yang ini nih, create frame. Membuat frame baru. Nah, baru. Kalau mau ada backgroundnya bisa set background. Nah, ini misalkan kita mau bikin kotak-kotak nih. Nah, kayak gini. Nah, tanggal hitam. Nah, boleh kayak gini. Nah. Kalau nggak ini, nah kalau misalkan apa namanya pengen dibersihin papan tulisnya, nggak mau bikin papan tulis yang baru, clear frame aja, bersihin. Oke. Nah, di sini ada pen, pulpen. Nah, pulpen, ya, pen, ada marker, pilihannya highlighter, ada brush, ya, warnanya bisa dipilih, macam-macam. Nah, enaknya itu kalau pakai Jamboard memang enaknya pakai pen tab. Jadi lebih rapi tulisannya.
Nah, ini misalkan kita mau nulis ya soal, coba 1 tambah 1 sama dengan berapa? Nah, misalkan, oh apa namanya? Coba siapa yang bisa jawab? Nah, kita langsung di sini ceng. Editor, semuanya bisa. Coba siapa yang bisa jawab 1 tambah 1? Silakan langsung. Bukan siapa nih yang mau jawab misalkan ya. Link yang tadi kita bagikan, kita kan udah ubah atau settingannya ke editor lagi. Jadi siapapun yang punya link ini bisa ngedit lagi. Coba ada yang bisa ngedit ini? Oke. Ini aja ya, Mas, saya langsung 1 tambah 1 2. Oke, kita ini aja supaya cepat ya, karena waktu juga udah hampir jam 3. Bentar, kita cek dulu ininya. Ini viewer saja. Nah, di sini ada penghapus ya, erase, hapus, penghapus, dihapus. Di sini ada select, kalau misalkan mau di-select ya. Di sini bisa masukin sticky note. Sticky note itu kertas-kertas kecil yang suka ditempel-tempel itu ya. Nah, misalkan kayak gini, kita mau bikin catatan misalkan mengenai apa ya, planet di tata surya. Nah, kayak gitu. Kita mau bikin kayak gini, supaya begini. Kita juga bisa menambahkan gambar. Misalkan kayak gini bisa diupload, bisa linknya, kamera bisa langsung di sini. Nah, Google Image Shoot misalkan pertama Merkurius. Kita bisa langsung nih. Kalau enggak kita bisa langsung ambil gambar ini. Kita bisa tarik atau klik dulu gambarnya terus klik insert. Oke. Ya, mudah kan? Langsung dimasukkan gambarnya ke sini. Nah, anak-anak, ini planet-planet di tata surya kita ya. Di situ ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus. Jadi kayak gitu ngajarinnya enak ya, pakai papan tulis. Oke. Ini di sini ada bisa diduplikat, di copy atau di order. Di order itu maksudnya disusun. Mau ke yang paling belakang atau paling depan di gambar ya. Misalkan kita mau ke belakangin. Oh, ini yang planet di tata surya yang di depan nantinya. Kalau ini yang di kebelakangin nantinya, nah ini yang siap Pak. Oke, lanjut. Nah ini ya. Ini kalau kita mau kedepanin lagi, tinggal bring to phone ya. Nah ini, nah gampang ya Bapak Ibu ya, pakai Jamboard ya. Sticky note udah kita masukkan bentuk misalkan. Kita mau ngajarin ini nih, bangun datar. Ini saya clear frame dulu. Bangun datar misalkan. Nah di sini ada circle, lingkaran, persegi, segitiga, ya. Nah, kita misalkan masukkan lingkaran. Oke. Nah kalau bisa kita lonjongkan seperti ini, kita tarik. Bisa kita putar ya yang ininya. Nah, bisa kita rotasi, ya. Itu. Oke. Langsung kita masukkan text box juga bisa ya, misalkan kita mau masukin text box. Nah, ini di sini fontnya ya, ini warnanya kayak gimana, misalkan kayak gini, edit lingkaran. Oke, itu Bapak Ibu, ini bisa kita gunakan sebagai laser, tapi nanti dia akan hilang. Oh, ini anak-anak, ini lingkaran nih. Lihat nih, fokus, perhatikan, misalkan kayak gitu. Ya, ini lingkaran nih. Tuh. Kita mau bikin apa namanya, persegi juga bisa. Oke. Kita masukkan lagi text box. Ini bisa di copy nih, duplicate supaya enggak ini, tinggal di geser aja ke sini. Nah, kita masukkan di sini persegi. Anak-anak, misalkan kita lagi ngejar. Ini lingkaran ya. Ini lingkaran ya anak-anak ya. Nah, kalau ini persegi anak-anak ya. Nah, jadi supaya anak-anak fokus. Juga sebagai kita nunjukin. Oke Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, kalau sudah
membuat Jamboard ini apakah akan hilang? Tidak, akan langsung ini tersimpan secara otomatis dalam Google Drive kita. Ya. Itu Bapak Ibu. Oke, saya close ini ya. Sampai sini ada yang mau bertanya mengenai Jamboard? Pak, jadi itu sepertinya live ya, dibikinnya langsung otomatis yang itu Betul. juga ya? Ya seperti kita ngajar aja pakai papan tulis. Gitu. Oke. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut dulu dikit lagi ya ke Google Form. Oh maaf, jangan dulu lanjut. Di sini ada, kalau kita mau merekam rekaman kita Google Meet, di sini ada ya start recording. Kalau nggak dari sini start recording. Kalau nggak yang tadi juga Jamboard bisa dari sini. Oke. Nah. Lanjut, kita mau ganti tampilan Google Meet kita, change layout. Ini auto, ada tilt yang kotak-kotak aja, ada spotlight yang ngomong aja, kelihatannya ada sidebar, ya. Di sini kita bisa lihat tampilan user dalam satu screen. Nah ini misalkan cuma 6 saya tuh, cuma 6 di sampingnya. Ini misalkan mau banyak. Ternyata paling banyak bisanya cuma 9 ya di sebelah sini. Oke, udah change layout. Ini bisa full screen juga. Nah ini jadi full screen, satu layar semuanya Google Meet. Bisa kita exit full screen lagi. Background juga kita bisa ganti-ganti. Kalau ini nggak akan pakai background kayak gini, nggak pakai background. Kalau pakai background yang blur kayak gini, blurnya lebih banyak kayak gini. Nah ini ada yang animasi, seperti di hutan sedang bergerak tuh, ada yang hewannya warna putih tuh lewat. Hewani. Oke, ini kelas, seperti kelas Bapak Ibu. Nah ada gambar grafiknya ya. Ada juga yang gambarnya statis, nggak ada gerakan sama sekali. Nah ini banyak ya Bapak Ibu pilihannya. Ada gambar. Oke. Kita lanjut caption, ada use a phone for audio, report problem, ya tentunya nggak terlalu inilah itu ya digunakan. Nah di sini Bapak Ibu bisa setting ya, setting di sini kita bisa memilih mikrofon yang akan kita gunakan. Bisa langsung dari laptop atau kalau misalkan Bapak Ibu pakai headset, bisa nanti ada pilihannya headset ya. Speaker juga bisa dari headset atau langsung dari laptop bisa. Lalu di sini video. Nah, menggunakan video apa? Kalau misalkan kameranya tidak terintegrasi dengan laptop dari luar, nyolok lagi nanti pilihannya ada di sini ya. Ada juga aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan sebagai kameranya. Nah, ini Bapak Ibu supaya kita selalu gambarnya bagus, pilihnya high definition. Nah, kalau auto nanti segimana internet. Kalau internetnya lagi jelek, dia kemungkinan akan menggunakan gambar yang jelek. Kalau high definition dia akan berusaha sebaik mungkin untuk menampilkan gambar terbaik. Ini juga resolusinya yang paling bagus ya. Ada juga kita nggak akan ditampilin tapi hanya suara kita aja yang muncul, bisa audio only ya. Oke, terus host control yang punya Google Meet bisa ngatur apa aja, yang tadi quick access bisa. Terus siapa yang bisa nge-share screen ya. Kalau ini dinyalakan, Bapak Ibu bisa nge-share screen. Kalau saya matikan, hanya saya saja yang bisa nge-share screen. Terus di sini send chat message. Kalau saya nyalakan, Bapak Ibu bisa semua mengirim chat ya. Kalau misalkan saya matikan, Bapak Ibu nggak bisa mengirimkan chat. Ya. Gitu Bapak Ibu. Nah kadang ketika siswa itu kita melakukan Google Meet, yang saya suka matikan ini nih, share their screen. Karena ada yang suka iseng nampilin screen video mereka, screen handphone mereka, jadinya mengganggu gitu ya. Gitu. Oke, itu setting. Terus ini meeting details mengenai apa namanya, pinnya, mengenai linknya ya, bisa kita copy paste. Ini orang-orang yang mengikuti Google Meet kita. Oke, di sini kalau misalkan berisik semua bisa all mute, semua langsung dimatikan. Kecuali yang all mute itu nggak mati suara. Terus di sini bisa add people, nambahin orang yang mau masuk ke sini, misalkan by email bisa ya.
Terus host control yang tadi sama ya, seperti di setting. Lalu di sini dari setiap orang di sini kita bisa pin supaya muncul di layar kita, yang siapa yang mau dimunculkan di layar kita. Misalkan saya munculkan Pak Saiful ya di layar saya ya. Ini saya pin nih di Pak Saiful. Nanti Pak Saiful akan muncul di layar yang besar saya. Mana Pak Saiful ya? Oh, ini dia. Nah, jadi munculnya Pak Saiful. Oke, kalau misalkan mau dilepas, unpin, dilepas. Oke, nanti akan muncul kita lagi ya. Oke. Terus di sini sound ya. Ini kalau misalkan mau dimatikan, ini kalau dinyalakan, dia karena gini Bapak Ibu, bedanya Google sama Zoom Meeting itu, kalau Google itu karena bikinan Amerika ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu benar-benar kebebasan bicaranya itu sangat dihargai. Jadi kalau misalkan kita udah mute semua, kadang ada yang masih bisa bicara. Kayak gitu. Kalau Zoom, kalau nggak salah dari Cina ya. Kalau Zoom itu kan buatan Cina itu apa namanya? Negaranya komunis, jadi bisa dibungkam semua suara pesertanya gitu. Gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar apa namanya? Ideologi suatu bangsa itu mempengaruhi ideologi suatu aplikasi pembuatnya gitu Bapak Ibu. Bisa begitu ya. Pak Asep. Gimana Ibu? Iya Pak Asep, punten mau bertanya untuk kapasitas jumlah dari peserta Zoom yang Google Meet itu kan kayaknya dibatasi ada 45, 60, 90 kalau nggak salah ya. 100 Bu. Oh 100 ya. Nah kan kadang-kadang yang tampil di layar kita yang di tampilan yang titik-titik banyak itu kadang cuma ada yang 40 untuk melihat sampai atau menambahkan sampai 100 itu gimana ya Pak Asep ya? Ah gitu Bu, itu kelemahannya Google Meet Bu. Jadi dia hanya bisa sampai nampilin di satu layar itu 49. Iya, ada 49. Tapi saya pernah Pak Asep itu 60 kalau nggak salah ya dulu pernah. Ya itu pakai aplikasi bawaan lagi Bu, ada disebutnya gitu ya? Grid. Ya, dia ditambahin lagi add-on Grid. Makasih Pak Asep. Sama-sama. Oke, kita lanjut lagi. Udah kali ya. Kalau misalkan ini apa namanya mengenai ini mah. Sebentar ya saya. Oke, lanjut. Oke, karena sudah jam 3, Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Pak, mau bertanya. Silakan Ibu. Kan kalau ada aplikasi yang menggunakan waktu ya Pak, dia mati sendiri kalau misalnya waktunya sudah habis. Google Meet diwaktuin nggak Pak kira-kira? Oke, kalau nanti Google Meet itu untuk yang bukan akun Google Workspace for Education, nantinya itu akan dibatasi waktunya Bu. Tapi nggak tahu kapan mulainya. Kalau yang akun Google Workspace for Education, dia tidak terbatas Bu waktunya Bu. Kalau nggak salah nih, kemarin dapat informasi dari Pak Stephen itu akan dibatasi 2 jam kalau nggak salah deh. Kalau yang gratis, yang gmail.com saja. Gitu Bu. Oh gitu ya Pak, makasih ya Pak atas jawabannya. Ya. Terus Bapak Ibu kalau kita ya Bu, gimana Bu? Iya, satu lagi Pak Asep yang berhubungan dengan jumlah, kita kan kadang di akhir event itu atau akhir pertemuan itu kan kita mau foto. Nah jumlah kan kadang ada 100 orang, tapi yang terlihat di layar itu kan 49 Pak Asep. Ya. Kita untuk ngambil foto bergantian itu, kalau Zoom itu kan ada tanda panah kiri kanan ya. Kanan, ya betul. Nah kalau untuk Google Meet ini gimana caranya Pak Asep untuk lihat peserta yang lain setelah udah tahu dari 49 ada di layar itu? Nah, untuk melihat peserta yang lainnya. Bentar Bu. Nah itu Bu, kelemahannya Google Meet Bu, belum bisa ngegeser-geser kayak Zoom.
Gitu ya. Biasanya kan kita hanya menampilkan video ya. Misalnya kalau videonya ditampilin orangnya gitu, jangan dimatikan. Berarti kan orangnya nongol satu-satu semuanya tuh. Itu betul. selesai. Ya, baru tampilin lagi yang ini dimatikan, yang nongol lagi kan videonya baru kita kita print screen lagi. Seperti itu aja caranya kita. Jadi semuanya ada sih kalau tampilan video semua ini. Coba kalau tampilan videonya semua hidup, mau tahu yang itu ya paling begitu ya, Pak, yang pergantian gitu ya. Iya. Itu Bu kelemahannya Bu. Iya, terima kasih Pak Sep. Sama-sama Ibu. Baik Bapak Ibu, akan saya share daftar hadir ya. Kalau misalkan ini juga ada di mana namanya? Di Google Classroom daftar hadir di sini ya. Kalau nggak saya share aja di sini juga. Silakan diisi daftar hadirnya. Isi daftar hadir. Oke, silakan Bapak Ibu diisi daftar hadirnya. Kalau yang udah ngisi di Google Classroom-nya gimana Pak Asep? Nggak apa-apa, nggak usah ngisi juga Bu. Nggak ngisi lagi ya? Nah. Besok kita belajar Google Form, Google Site, ya. Google Keep, ya, Google YouTube juga kita, terus ada satu aplikasi yang Data Studio Google. Nah, tapi itu hanya apa namanya? Ini aja perkenalan Data Studio aja, apa sih itu Data Studio Google tuh? Pak Asep, untuk rekaman hari ini nanti ditaruh di grup lagi nggak kayak kemarin? Ya bisa Bu, sama bisa dilihat di YouTube Bu. Oh, ada di YouTube ya. Oke, makasih Pak Sep. Ya, Bapak Ibu bisa dilihat di YouTube ya. Kalau enggak nanti saya share lagi link dari Google Drive. Tapi karena rekaman kita ini lama, ya biasanya nyimpan di Google Drive-nya juga membutuhkan waktu. Ini kemarin nih kita 2 jam kan, saya stop record, dia baru muncul filenya itu jam 4 sore. Jadi 1 jam ngeprosesnya itu. Lumayan lama. Nggak apa-apa Pak Asep, yang penting ada di grup. Kalau di grup kayaknya enak, bisa langsung lihatnya gitu, enggak? Iya. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ditanyakan? Assalamualaikum Pak Asep. Ya Ibu Eti, kumaha? Gini Pak, alhamdulillah ya ini kebetulan yang ikut semuanya udah pada pintar. Enggak Bu, semuanya masih belajar sama. Saya juga masih belajar. Gini Pak Asep, kan biasanya kan saya megang kelas bawah nih, kelas rendah. Nah sekarang kebetulan tahun ini saya dikasih kelas tinggi, ya jadi kelas 5. Nah kalau seandainya nanti pakai akun belajar id.id, terus itu apakah semua siswa tuh kan kadang ada yang pakai HP punya orang tuanya. Nah apakah semua nya juga harus diinstal gitu nggak untuk yang punya anak-anak? Jadi yang penting di handphone itu Ibu ada Google Classroom. Ya. Nanti dia mau pakai akun belajar.id boleh. Misalkan kalau nggak pusing lah pakai belajar.id instalinnya. Pakai akun orang tuanya juga nggak apa-apa. Tapi nanti Ibu muncul di nama muridnya itu pasti berbeda. Misalkan namanya Andi, kok nama di apa namanya kelas kita namanya kok jadi Dudung misalkan kayak gitu. Ya. Nah kita harus konfirmasi Dudung itu siapa, misalkan. Ya. Andi Pak, oh Andi, ya udah nanti kita tandain Dudung itu Andi. Jadi setiap pekerjaan atas nama Dudung itu sebetulnya pekerjaannya si Andi gitu. Karena Dudung itu misalkan nama ayahnya gitu. Iya, maksudnya gini, jadi yang mesti diinstal tuh aplikasi Classroom-nya aja gitu ke orang tua atau siswa. Iya, Classroom-nya aja Bu. Oh, jadi yang lain itu yang seperti disuruh di sana tidak usah ya, jadi hanya untuk kita aja aplikasi ya, betul, lainnya. Oh iya, iya gitu aja Pak Asep, terima kasih, nanti mau dicoba. Kan kata Pak Asep juga harus berani mencoba, jangan takut salah. Iya betul. Ya, terima Jangan kasih. Takut salah Bu, karena kalau takut salah nggak akan maju kita. Iya, betul. Karena kan kalau di kelas bawah itu kan kita cuma pakai WA sama Google Form aja kalau pas lagi tesnya. Jadi kalau untuk ini
kayaknya oh ini lebih leluasa gitu. Cuman kan memang ini untuk anak-anak kelas atas, kalau kelas bawah mungkin belum bisa gitu. Iya. Kebanyakan kan itu semua tugas pasti orang tua yang punya peran. Ya, kalau kelas rendah mah saya ini apa namanya maklum lah. Iya, ya nanti mau dicoba Pak Asep. Terima Ya. kasih Pak Turnuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi Bapak Ibu ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada, nyalakan dulu Bapak Ibu videonya, kita foto dulu ya. Oke. Nyalakan Bapak Ibu fotonya. Aduh, Bu Puji, sehat Bu Puji. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bu Nuri, sehat Bu Nuri. Sehat, Pak. Ya, coba dinyalakan dulu Bapak Ibu videonya. Supaya kita foto dulu ya. Oke. Mbak Desi, nyalain Mbak Desi Puspitasari videonya. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar Bapak Ibu. Langsung kirimkan di grup. Oke, lagi ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Oke. Bentar Bapak Ibu. Oke. Terima kasih atas perhatiannya dan kehadirannya Bapak Ibu. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaian materi dari saya. Semoga materi yang kita dapat hari ini kita saling sharing bisa bermanfaat, terutama dalam kegiatan pembelajaran kita. Amin. Untuk dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, satu lagi informasi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ingatkan, yang berhak menerima sertifikat dari pelatihan ini ialah yang menyelesaikan semua tugas, ya, dan terutama yang tugas uji akhir kompetensi. Jangan lupa pilih Asep Yuyun, trainernya, dan nilainya harus di atas 80. Nah, uji akhir kompetensi itu soalnya sama kayak uji latihan yang 1, 2, dan 3. Soalnya itu apa namanya, diacak saja. Ya. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Sep. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sep. Terima kasih yang mulia Pak Sep. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, Pak Sep. Terima kasih Pak Sep. Hatur nuhun Pak Asep, jazakallahu khairan. Amin amin amin. Hatur nuhun, Bu. Kedua di sini. Kedua hadir.